Oke, akhirnya jumpa juga gitu ya. Udah lama gak ketemu ya sejak umroh dulu ya. Sudah nggak sengaja itu dunia itu kecil ya. Apa namanya, ketemu di bandara udah 10 tahun, 15 tahun ketemu ya. Iya. Pak Emil adalah senior di kampus dulu di Mechanical Engineering Universitas Andalas ya. Iya. Senior yang galak di labor. Enggak, ini apa namanya? Flashback ke belakang gitu kan. Senior yang galak dulu di labor mekanika struktur ya. Nggak ada bohong itu bohong. Mechanical Engineering. Nggak, orangnya baik kok. Baik kok. Enggak. Itu cuma apa namanya, bercanda. Nih. Iya. Ya kadang kan kalau kita ngajar itu kan harus agak strict juga. Iya. Apalagi kalau teknik mesin tuh cowok semua kan. Ya. Cuma bisa dihitung jari cewek-ceweknya kan, cuma 4, 3 gitu kan. Selebihnya 90 orang laki semua. Rombongan saya ada 3 itu. 3 ya? 2002 ya. 2002 ada 3 ini. Terima kasih Mas Emil. Oke. Udahlah. Emil ya, Abang Emil ya. Kalau ke seniorku agak kagok karena pasal 1 itu masih berlaku, pasal 2 berlaku ya. Pasal 1 yang benar itu ya. Masih terbawa ada Emil senior di kampus tuh di dunia itu masih terbawa. Sekarang udah enggak. Kembali ke pasal 1. Senior selalu benar kan itu kan. Gitu. Oke guys, ini adik saya ini terlalu banyak ngebully saya nih kan. Oke, ini kita kedatangan tamu Uda Indra ya. Uda Indra ini dulu kuliah di jurusan Teknik Mesin angkatan 2000 di Universitas Andalas ya. Jadi kita sekarang baru ketemu lagi, tapi sering komunikasi kita ya. Komunikasi, saya sering nanya nih sama Indra, aku ada masalah nih, minta sarannya seperti apa gitu kan. Saya tuh sangat banyak sekali tuh ngerjain kontrak engineering gitu ya. Cuma saya kan ngertinya cuma engineering ya kan. Tapi saya kalau kontrak ini kan kita terlibat dengan hukum ya. Ada masalah uang ya, masalah uang, finansial. Kemudian ada hukum yang perlu kita tahu ya, tapi saya nggak punya pengetahuan. Sementara kebetulan nih saya punya junior ini yang ahli di bidang mengontrak ya. Bukan kontrak rumah ya, kontrak engineering gitu ya. Saya bikin kerjaan, kontraknya seperti apa yang bagus. Kemudian kita mau beli suatu barang, gimana bikin kontraknya. Ini kebetulan Indra nih. Indra, boleh cerita Indra? Atau perkenalkan diri dulu lah ya, ke kawan-kawan nih Ethos Energy yang nonton. Terima kasih Anda Emil diundang ke kesempatan pada malam hari ini. Saya junior Emil 2001 bukan 2000. Oh, 2001. Tapi masuk kuliahnya 2002 karena istirahat dulu setahun kan. Iya. Jadi setelah tamat 2008 dari Teknik Mesin Unan 2008 Oktober, saya itu menekuni dunia mechanical engineering. Seperti yang Mas Emil sering tampil di jangan Mas. Udah Emil. Emil tampil di YouTube ya, tentang rotating equipment ya, pompa kan. Saya 10 tahun di perusahaan pompa Jerman sebagai engineer dan sales engineer gitu kan. Jadi 10 tahun di sana. Di tengah saya menekuni profesi di engineer, saya sekolah hukum di Jakarta, ngambil S1 lagi gitu kan. Ternyata asik juga nih hukum ini ketika bersuksi dengan teman-teman gitu. Terus setelah tamat S1 saya ngambil S2 hukum di Universitas Juanda Bogor dan alhamdulillah tamat tahun kemarin. Saya juga ngambil profesi sebagai advokat. Apa namanya? Yang harus ada ketika kita melaksanakan fungsi hukum gitu. Sebagai lawyer, advokat. Gitu. Ya, ada pendidikan PKPA namanya di organisasi advokat. Setelah kita lulus di PKPA itu, kita nyatakan lulus dan menjadi anggota di suatu organisasi advokat. Kita tuh kalau kita
beracara di pengadilan itu syaratnya kita harus disumpah oleh pengadilan tinggi. Jadi kita kalau sudah disumpah oleh pengadilan tinggi, kita sudah sudah termasuk seorang penegak hukum di Indonesia gitu. Karena kita dilindungi oleh undang-undang advokat gitu. Jadi ketika kita dengan klien kita menyelesaikan masalah, kalau kita sudah diberikan surat kuasa, kita sudah sejajar dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan hakim gitu kan. Karena kita sama-sama penegak hukum. Bedanya adalah hakim dibayar oleh negara, kita dibayar oleh klien kita yang untuk mencari keadilan kan gitu kan. Itu sebedanya penegak hukumnya gitu Mas Emil. Jadi kenapa saya bukan alih profesi ya, tapi apa namanya bukan sampingan melenceng sedikit ke arah hukum. Ternyata saya melihat bahwa ada kesamaan gitu, kesamaan pola pikir seorang engineer dengan seorang sarjana hukum gitu. Kalau di engineer itu kita harus memastikan sesuai dengan jalurnya gitu, 2x2 atau 4 gitu, atau pastilah gitu kan. Ternyata di hukum ini harus mencari kepastian hukum juga gitu. Ini sama-sama pasti. Satu sama pasti secara eksak, ini harus pasti secara hukum gitu. Namanya kepastian hukum namanya gitu kan. Bagaimana kita membawa klien kita, yang mencari keadilan untuk memastikan dia itu ada kepastian hukum gitu. Apa samanya gitu dengan hukum? Apa hubungan dengan kontrak yang Mas Emil bilang gitu kan. Saat ini saya lihat bahwa perusahaan-perusahaan kecil yang mendapatkan order dari perusahaan besar itu biasanya cenderung melangkan yang cenderung lebih berpihak ke yang besar. Ya, cenderung kontrak itu tidak menguntungkan yang kecil biasanya gitu. Banyak menginjak perusahaan kecil gitu. Ketika ada one prestasi di kemudian hari atau perusahaan besar dengan perusahaan kecil ini di bidang engineering ini yang sudah berkontrak itu, atau nanti setelah berkontrak nanti ada permasalahan kemudian hari, cenderung merugikan yang kecil ini gitu. Disitulah saya melihat bahwa proses awal itu sangat penting, Mas Emil. Emil. Udah salah lagi. Proses awal nih. Penting itu. Saya jawab poinnya dari Indra ya. Tadi kita ini dalam dunia pekerjaan, perusahaan besar cenderung lebih diuntungkan ya ketika ada proses transaksi usaha ya. Nah ini peran-peran dari insinyur nih yang bekerja di perusahaan seperti kontraktor, konsultan, vendor gitu ya, teman-teman yang bekerja di sana agar lebih memperhatikan aspek hukum itu ya secara kontrak, supaya gimana caranya sama-sama dalam posisinya kan, jangan begini kan, ownernya gini terus yang perusahaan kecil itu di bawah, jadi bisa HAM gitu ya. Jadi gimana cara dalam aspek hukum ya, si engineer ini harus bisa membuat kontrak supaya bisa sama seperti itu. Dalam suatu perjanjian kerja antara perusahaan kecil dan perusahaan besar, perusahaan kecil ini harus memastikan bahwa perjanjian itu setara gitu. Seorang engineer tidak tahu dengan bahasa hukum gitu. Nggak ngerti ya bahasa hukum gitu. Kita nggak diajarin. Ya, mungkin benar juga ya Mas Nadiem Makarim ya. Benar juga menurut saya, engineer ini jangan hanya hitung gini-gini aja, tapi juga punya skill hukum ya, yang mau berkarir di bidang kontrak engineering ini ya. Jadi banyak saya melihat kontraktor itu yang dirugikan. Ya oleh suatu pekerjaan karena kalah secara kontrak itu. Itu dia Mas. Jadi proyek itu nggak jalan. Itu poinnya. Di situ poinnya, sewaktu perusahaan besar itu memberikan pekerjaan ke perusahaan kecil,
Yang pertama yang apa namanya, yang dipastikan itu adalah perjanjian itu. Perjanjian itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum gitu. Kalau namanya dalam hukum itu perjanjian itu adalah undang-undang kalau dalam hukum itu. Itu sesuai dengan pasal hukum perdata itu 1320. Bahwa perjanjian antara 12 pihak itu adalah undang-undang yang mengikat antara dua pihak gitu. Ketika terjadi perselisihan nanti di kemudian hari, yang berlaku adalah perjanjian itu. Gitu. Gitu. Ya harus sesuai dengan pasal 1320 itu. Nah, jadi saya sebagai seorang engineer memastikan bahwa basic hukum saya ini digunakan untuk itu gitu. Mereview kontrak perusahaan itu tidak semena-mena perusahaan besar ini terhadap perusahaan kecil gitu. Jadi ada subjek-subjek hukum itu yang harus dimasukkan dalam perjanjian gitu. Nah, saya spek-spek gitu ya. Misalnya saya mau menjual pompa nih, saya sebagai supplier pompa menjual ke Uda Indra nih. Saya mau jual pompa, speknya flow-nya 100 meter kubik per hour, head-nya misal 1.800 meter gitu ya. Saya sebutkan semua spek, harus saya cantumkan dalam kontrak spek itu. Wajib lah. Jadi ketika ada nanti itu yang saya lakukan beberapa 2 tahun terakhir ini, saya mereview kontrak beberapa perusahaan engineering. Saya ketika draftnya dikasih ke saya, itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang merugikan perusahaan kecil, Emil. Jadi kenapa? Karena kalau nanti dipermasalahkan kemudian hari misalnya salah spek misalnya kan, yang dirugikan adalah perusahaan kecil. Makanya waktu kita melakukan kesepakatan perjanjian jual beli itu, kita harus memastikan spek yang kita jual itu masuk ke dalam perjanjian itu gitu. Jadi apa namanya, termasuk spek engineeringnya, misalnya contohnya dalam pompa kapasitasnya berapa, efisiensi berapa, gitu kan, itu yang kita tawarkan lah gitu kan. Dan cenderung selama ini saya mempelajari itu, ketika terjadi masalah nggak sesuai spek, langsung perusahaan besar itu putus kontrak gitu. Padahal ada langkah-langkah lain dulu yang harus ditempuh sebelum putus kontrak gitu. Makanya harus dipastikan dulu di dalam perjanjian itu, tidak bisa langsung perusahaan besar ini untuk memutus kontrak terhadap penyedia barang gitu. Jadi ada langkah-langkah yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum gitu. Misalnya apa, kalau dalam perjanjian one prestasi itu ada somasi 1 dulu, somasi 2, somasi 3, baru nanti masuk ke proses hukum gitu. Selama ini kan perusahaan besar seperti perusahaan X yang besar sekali lah, oil and gas lah itu. Kadang-kadang ketika ada vendor memberikan apa namanya pekerjaan, didapat pekerjaan dari perusahaan besar itu, ini langsung langsung di cancel aja kan. Yang dirugikan siapa? Ya vendor kecil ini gitu. Makanya saya sebagai apa namanya yang baru berpengalaman melihat seperti banyak fenomena seperti itu, saya tertarik loh gitu. Bagaimana kontrak ini harus setara dengan perusahaan besar itu tuh, harus setara lah dua posisi itu gitu. Jangan saya melihat kontrak itu banyak yang merugikan yang kecil gitu, Pak. Kasihan kita gitu kan, sudahlah. Padahal sama-sama mutualisme kan itu, sama-sama membutuhkan sebenarnya. Apakah ini terkait dengan kompetensi engineer untuk mendevelop sebuah kontrak isinya? Apakah ini diperlukan kompetensi ini oleh seorang engineer? Saya rasa perlu ya. Jadi di dalam perusahaan EPC biasanya engineer ini harus bekerjasama sebenarnya dengan orang legal sebenarnya. Apakah selama ini di perusahaan-perusahaan itu ketika kontrak ini mau ditandatangan, apakah direview dulu oleh orang legal perusahaan? Saya nggak tahu ya. Tapi yang 2 tahun saya belakangan ini itu tidak ada, makanya dia cari saya, Pak Indra tolong direview kontraknya atau di drafting namanya, di draft kontrak ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum gitu. Jadi sangat perlu sekali Demil, karena merugikan perusahaan kecil, kontraktor engineering ini. Karena kalau di cancel tuh berapa Demil ini ya, rugi ya gitu kan, rugi waktu, rugi pembelian dari luar negeri kalau itu barang luar negeri kan. Kasian Demil sebenarnya, dan banyak itu terjadi itu. Jadi ini saya melihat ini kalau memang itu banyak terjadi ini antara
komunikasi, intinya kan komunikasi antara hukum sama engineering ini kan harus nyambung. Nyambung, betul. Harus nyambung. Ada orang yang benar-benar paham ya hukum dan juga orangnya itu ngerti engineering gitu. Atau juga sebaliknya, orang benar-benar ngerti engineering juga paham hukum ya. Itu saya melihat itu potensi yang sangat besar kerjanya di Indonesia. Nah, ini menurut saya nih teman-teman ya, sarjana teknik ini saya melihat ini salah satu peluang buat sarjana teknik atau insinyur untuk berkarir ya. Untuk berkarir di karir engineer yang paham hukum ini. Lawyer khusus di bidang engineering gitu ya. Itu potensinya sangat besar ya. Kalau saya melihat, kalau ada dosen saya ngomong ya, kalau gaji seorang engineer itu ya, atau yang kita bekerja sebagai eksak ini ya, gajinya gini, linear ya, linear gini ya, gini aja sampai kita tua ya, gini aja kan. Nah, apalagi nih inflasi ya, inflasi itu kasih gini aja, kita nggak ekonomi nggak membaik gitu kan. Tapi kalau bekerja sebagai lawyer ya, itu gajinya kuadratik gitu kan. Jadi awalnya starting memang lambat ya, tapi lama-lama set ya, tinggi ya. Jadi lihatlah Hotman Paris ya. dan apa namanya? Saya baru 2 tahun ini, jadi tapi nggak saya serius sih gitu dalam hukum ini. Ternyata 6 bulan belakangan ini baru saya agak serius gitu. Ternyata mengalahkan teknik gitu, Pak. Iya. Dulu tahun 80-an mungkin orang berlomba-lomba untuk mencari seorang insinyur gitu. Dan banyak wanita-wanita cantik dulu, dia suaminya insinyur, mencari suami insinyur gitu. Tahun 80-an. Tahun 2021 ini banyak mencari lawyer lagi suami, saya kira kan apa? Karena zaman berubah gitu kan. Dulu zaman tapi ini lawyer yang ngerti teknik gitu loh. Itu yang spesifik ya di bidang ini yang saya lihat iya Mas Emil. Saya lihat betul. Karena saya lihat saya entah kenapa ya bisa masuk ke dunia ini ya. Karena memang ada kebutuhan gitu kan. Iya kan? Ada kebutuhan untuk orang yang ngerti hukum, ngerti engineering, atau sebaliknya engineering ngerti hukum ya. Ada kebutuhan itu. Kita Indonesia ini kan negaranya kan masih saya bilang belum rapi ya, belum rapi secara hukum. Engineeringnya juga belum bagus-bagus banget, belum ngerti dengan aspek hukum ini kan. Melihat ini karena ada kekacauan di situ, peluang kita orang yang ngerti itu untuk meramu itu supaya peluang ini bisa membetulkan ini yang nggak rapi ini gitu kan. Kayak benang kusut itu kita ulur satu-satu, peluangnya di situ. Ya minimal gini, Daniel. Saya bisa berharap kepada teman-teman engineer seperti Daniel. Saya juga engineer kan. Kalau nggak paham tahulah gitu. Tahulah dengan kaidah-kaidah hukum dalam satu kontrak itu. Jadi sehingga kalau seorang perusahaan yang di dalamnya ada engineer, perusahaan EPC gitu kan, betul-betul ketika menyusun kontrak itu seorang engineer itu harus beriringan dengan orang hukum gitu. Sehingga sehingga ya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum lah kontrak itu gitu kan. Yang ya minimal sesuai dengan undang-undang lah gitu kan. Karena di dalam hukum itu perjanjian itu adalah undang-undang gitu. Mengikat ke atas dua belah pihak gitu kan. Jadi saya berharap teman-teman di engineer atau yang punya perusahaan yang kontraktor gitu kan, saya berharap ke depan itu draft kontrak atau kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum lah gitu. Minimal engineer-nya atau engineer ya, engineer yang menyusun kontrak itu harus ada didampingi oleh orang hukum lah gitu. Sehingga ketika terjadi prestasi, ketika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari bisa diselesaikan dengan secara hukum dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat atau minimal yang perusahaan kecil inilah gitu kan. Karena cenderung ya menindas ya perusahaan besar itu kadang-kadang kan gitu. Seperti apa kalau mereka telat mereka nggak kena denda kan. Tapi kalau kontraktor yang telat minimal denda 0,1 per mil gitu. kan nggak adil, kalau menurut saya nggak adil itu Mas Emil. Ketika mereka
telat misalnya membayar gitu, mereka nggak ada kena penalti. Tapi ketika telat untuk mensuplai barangnya itu, dikena penalti maksimal 5%. Coba lihat di bawah itu di dalam perjanjian itu, adil nggak? Saya kira nggak adil gitu. Itu yang kita cari kesepakatan di dalam satu perjanjian gitu. Dan lawyer atau konsultan hukum yang basicnya engineer itu di sana diperlukan menurut saya. Diperlukan. Karena ini makanya udah Indra, saya ajak nih Indra untuk ngasih training di Ethos Energy biar kawan-kawan nih mengerti dengan hukum ya. Siap. Perintah Pak Emil, siap. Jadi ini saya melihat belum ada nih training, saya melihat belum pernah melihat ada training hukum kontrak engineering ya. Sementara kebutuhannya sangat banyak. Berapa banyak perusahaan karya yang bermasalah itu kan dengan subkonnya. Saya lihat kemarin ada kasus Broron ya. Broron tuh yang lagi rame sama perusahaan karya itu kan. Sampai banyak pekerjaannya yang masalah yang dibayar ya. Dan juga apakah ini masalah, saya yakin ini masalah kontrak yang tidak adil itu tadi. Jadi dia nggak mempunyai kekuatan untuk menuntut ya secara hukum. Saya juga miris ya melihat cerita Broron itu. Ada seorang bapak pensiunan, dia punya gaji pesangon sebesar 750 juta dan itu dibuat untuk usaha, nggak dibayar-bayar ya kan. Habis uang pensiunnya di situ, nggak dibayar-bayar, udah tua, kasihan kan. Nah itu jangan sampai insinyur-insinyur ini ketipu pula sama yang begitu-begitu ya. Uang pensiunnya udah capek ngumpulin duit gaji, anak istri di situ bahkan merelakan meng-cancel keinginannya untuk usaha itu kan. Betul. Uangnya nggak malah hilang gitu kan, kasihan. Makanya kita ajarkan nih kawan-kawan lewat Ethos Energy, nanti Buddha Indra akan kasih ada case gini. Kemarin saya dampingi teman itu sama dengan kasus itu. Jadi saya pelajari kontraknya, ternyata banyak hal-hal yang tidak dicantumkan dalam kontrak yang merugikan beliau gitu. Akhirnya dia sekitar 3 miliar itu dapat kontrak di salah satu perusahaan BUMN karya di Jakarta, proyek Sutek gitu kan. Udah 3 tahun nggak dibayar sama perusahaan karya itu. Ternyata saya baca kontraknya, ternyata nggak berpihak kepada yang orang yang kerjaan ini gitu. Karena kasihan dia sampai sekarang itu dia bawa ke PKPU kan, tapi kan lama, prosesnya lama, akhirnya ya rugi lagi kan, nyewa pengacara untuk PKPU. Sebaiknya diantisipasi di awal gitu kan, di awal memastikan bahwa pekerjaan itu apa, subjeknya apa gitu. Dan banyak nggak tahu misalnya kan, orang hukum tuh nggak tahu satuan tekanan itu apa gitu, bar itu apa. Saya yakin nggak berapa orang hukum tahu bar itu apa gitu kan. Kalau kita kan orang engineer tahu bar itu adalah tekanan 14,5 PSI kan, sama dengan 10 meter gitu kan. Satu bar itu sama dengan 10 meter. Itu kita harus paham gitu, dan orang hukum harus paham, orang teknik harus paham. Saya sebagai orang hukum paham dong. 10 bar itu apa lah? Kalau orang hukum yang lain bertanya-tanya itu apa tuh 10 bar itu? Bar ini apa nih? Kalau kita udah tahu kan, bar itu tekanan ya. Satu bar itu 10 meter atau 14,5 PSI kan gitu Mas Emil. Jadi saya rasa dengan zaman teknologi sekarang ini dan zaman yang teknologi yang yang udah semakin maju ya. Jadi dan media sosial perkembangan hukum tatanan masyarakat ini kan udah berkembang ya. Jadi orang sekarang mudah dilaporkan dan melaporkan gitu. Jadi saya berharap teman-teman engineer minimal tahulah dengan kaidah-kaidah hukum di dalam suatu perjanjian kontrak gitu. Itu yang saya tekankan gitu kan. Sehingga ke depan kalau ada permasalahan hukum, kalau ada pelewan prestasi, kalau ada PMH perbuatan melawan hukum gitu kan, dalam satu kontrak itu kan bisa kita pelajari sama-sama. Sehingga meminimal kerugian lah di akhir sih. Antisipasi dulu gitu kan. Sebelum itu sangat penting Demil.
memasukkan subjek hukum teknik ke dalam perjanjian gitu. Itu penting sekali. Ya, banyak kok case-case yang terjadi pensiunan engineer ya. Engineer yang pensiun dapat pesangon terus ya ditipu sama orang yang maksudnya subkon pula dia kan. Subkon lagi kan? Subkon lagi gitu kan. Ini merana jadi hidup, maunya hidup pensiun mengendong cucu malah nggak bisa karena stroke kan. Kasian memang. Iya, kasihan memang karena stroke kan. Bayangannya saya nikmati uang pensiun udah, habis itu udah sakit-sakitan, uang nggak ada, udah merana. Minimal ini janganlah sampai seperti itu kan. Kumpulin uang, kita kerja, udah desain, udah ke lapangan, usaha, warawiri sana sini, jungkir balik ya kan. Udah under pressure, aduh ini kumpulin duit, habis itu buka usaha karena ketidaktahuan hukum, habis semua, habis. Betul, ya kan? Betul. Saya tergerak itu juga mempelajari hukum ini. Saya cenderung ke engineering sih, Demil. Sekarang saya ada beberapa perusahaan yang setiap bulan saya evaluasi kontraknya dengan dengan pihak ketiga gitu kan. Ketika dia berkontrak, saya evaluasi, oh ini nggak sesuai, ini sesuai. Gitu. Ini merugikan bapak nih, gitu. Ini merugikan perusahaan bapak, jangan diakomodir gitu. Kenapa? Sehingga aman lah gitu kan, mengamankan sebenarnya. Gitu. Oke lah Bro Indra, nanti kita undang Bro Indra untuk ngasih training di Synergy. Saya akan fasilitasi teman-teman yang mau belajar tentang hukum ini. Hukum engineering ya. Jadi khusus kontrak lah, kontrak engineering di teman-teman yang punya usaha engineering. Nanti bisa bergabung lah, nanti bisa kita bahas, kita kupas apa sih minimal dalam kontrak itu yang harus ada gitu kan, sehingga setara dalam satu pekerjaan gitu. Pemberi jasa dan memberi jasa itu setara gitu. Gitu, Demil. Oke lah, nanti sampai jumpa di acara training kita nanti secara online ya. Kita sekarang bisa online trainingnya. Mudah-mudahan teman-teman join sama kita. Ya, ini investasi buat kawan-kawan nih, buat masa depan. Ya, berkorban sedikit, tapi sangat worth it buat kita semua ya, engineer ya. Semoga masa depan engineer ini makin bagus ya. Kita berharap seperti itu. Stay tune bersama channel kita. Terima kasih udah hadir di channel kita. Senior. Terima kasih udah senior. Mudah-mudahan semakin sukses. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.